warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rosidi selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum MTS dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya Nelna Nursabilah dan teman saya Marwadina Asmah dan Muhammad Cahya Ramadan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Review Kurikulum KTSP. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan kurikulum KTSP. KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang memuat tujuan, struktur, kalender pendidikan, silabus, RPP, dan standar ketuntasan pada satuan pendidikan. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP ini merupakan pengembangan dari kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Dan KTSP ini berupaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena mereka banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa KTSP merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sehingga pendidik dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran secara menyeluruh. Dalam mengimplementasikan KTSP di sekolah diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum dengan tetap memperhatikan karakteristik KTSP karena tiap-tiap sekolah lebih tahu tentang kondisi satuan pendidikannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum KTSP. KTSP memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum KTSP adalah menciptakan kemandirian guru melalui pergantian sistem penyusunan dari kurikulum sentralistik menjadi desentralistik. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum KTSP secara khusus. Adapun tujuan KTSP secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum secara bersama-sama dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Kedua tujuan KTSP tersebut, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwadina Asma sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik dan prinsip dari KTSP. Karakteristik menurut Kusmandar dalam buku Abdullah Idi yaitu ada 5 karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh KTSP. Yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian potensi kemampuan siswa baik secara individual ataupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman siswa. Yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran dilakukan secara variasi, baik metodenya ataupun pendekatannya. Yang keempat, sumber belajarnya yang digunakan dalam sistem pembelajaran tidak hanya guru saja, tetapi berbagai macam metode ataupun media yang dilakukan oleh guru seperti adanya audio lingual ataupun buku ataupun media gambar seperti itu. Dan yang kelima yaitu penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu ditekankan pada proses dan hasil belajar siswa dengan upaya penguasaan dalam pencapaian kompetensi yang telah diajarkan. Sedangkan prinsip-prinsip dari KTSP yaitu ada 7. Yang pertama berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam belajar sepanjang hayat. Ketujuh seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prinsip-prinsip KTSP yang pertama yaitu berpusat pada potensi, kebutuhan, perkembangan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi maksudnya peserta didik itu dipusatkan kepada kepotensian, kebutuhan, serta kepentingan yang ada di lingkungan mereka. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Maksud dari beragam dan terpadu, peserta didik itu memiliki banyak karakteristik ataupun suku, adat, budaya yang berbeda-beda atau beragam. Oleh sebab itu, dari berbagai macam suku, adat, atau karakteristik dari peserta didik ini disatukan atau dikolaborasikan bagaimana caranya agar bisa terpadu. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi maksudnya di sini peserta didik itu dapat memanfaatkan ilmu teknologi, pengetahuan, dan seni yang ada sekarang sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi di sini peserta didik dalam KTSP itu sesuai isinya dari KTSP sesuai atau relevan dengan kebutuhan kehidupan yang ada. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya kurikulum di sini yaitu mencakup keseluruhan dan berkesinambungan antara jenjang satu dengan jenjang lainnya. Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi maksudnya kurikulum ini diarahkan kepada proses pembelajarannya itu terus-menerus, tidak ada henti. Jadi diharapkan dalam KTSP ini peserta didik itu belajar sampai akhir hayat. Jadi dimanapun dia belajar, tidak ada kata berhenti. Yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan yang ada dalam daerah ataupun di luar daerah seperti nasional itu diseimbangkan. Jadi tidak ada ketolakbelakangan atau tidak kesesuaian antara keduanya, sehingga jika sesuai maka akan memperindah atau menjadikan lebih baik kurikulum ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya berkaitan dengan apa itu pengertian KTSP dan tujuannya, kemudian apa karakteristik dan prinsip dari KTSP. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari KTSP itu sendiri. Langsung saja untuk yang kelebihan. Nah, seperti yang kita ketahui, secara umum tujuan dari KTSP itu ialah memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonom kepada lembaga sekolah. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa kurikulum KTSP ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, memberi keleluasaan atau kebebasan kepada sekolah untuk mengatur urusannya
sendiri-sendiri. Nah, maksud dari mengatur urusannya sendiri itu contohnya seperti menetapkan visi misi, menetapkan logo sekolah, kemudian menetapkan tata tertib, dan lain-lain. Nah, selain itu, kelebihan lainnya ialah pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, itu dituntut untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Nah, karena KTSP ini memberi kebebasan kepada sekolah untuk merancang, terus mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Kemudian untuk kelebihan lainnya itu ialah sekolah bisa mengembangkan dan menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya itu seperti misal nih, sekolahnya sekolah pariwisata, nanti untuk pelajarannya, fokus pelajarannya itu nanti lebih banyak ke bahasa Inggrisnya. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk kelebihan lainnya itu ialah kurikulum itu lebih menekankan pada aspek-aspek kompetensi yang mana nantinya diharapkan lulusannya itu akan lebih baik dan siap untuk terjun ke dalam masyarakat. Nah, untuk aspek-aspek kompetensinya itu mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selain memiliki kelebihan-kelebihan, kurikulum KTSP juga memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, di antara kekurangan-kekurangannya itu ialah yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulumnya itu masih terlalu padat. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya jumlah mata pelajaran, kemudian luasnya materi, dan kesukarannya itu melampaui tingkat perkembangan usia anak. Padahal secara psikologis, banyaknya jumlah mata pelajaran itu membuat peserta didik bisa terbebani. Akibatnya, peserta didik itu tidak dapat menyerap materi secara maksimal dalam satu mata pelajarannya. Selain itu, kekurangan lainnya ialah dalam implementasinya kurikulum KTSP ini juga masih belum optimal. Karena di dalam pembelajaran itu guru masih mendominasi ketika di kelas. Padahal kan harusnya guru itu lebih kreatif, bisa mengajak peserta didiknya lebih aktif. Kemudian selain itu, untuk evaluasi yang digunakan masih terfokus pada ranah kognitif saja, sementara untuk ranah afektif dan psikomotoriknya itu masih belum terlaksana secara sempurna. Kemudian untuk kekurangan lainnya itu ialah beban pelajar pada mata pelajaran PAI itu hanya sedikit, yaitu dalam seminggu hanya ada 2 jam pelajaran. Nah, karena banyaknya jumlah mata pelajaran tadi, sehingga guru itu lebih fokus ke penyelesaian materinya, bukan ke penghayatan materinya. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.